Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Horidatul Nadiroh, NPM 20.01010143, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Magelang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas 20D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah AIK 4. Yang pertama yaitu pandangan Islam mengenai riba dan bunga. Riba berarti tambahan, yaitu sebagai pengembalian tambahan dari modal pokok secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Di Al-Quran dan Hadis sudah sangat jelas bahwa bunga itu riba dan riba itu hukumnya haram. Riba mempunyai arti ziyadah, yaitu tambahan. Pengembalian dari harga pokok atau modal pada Al-Quran dinyatakan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yaitu yang disebutkan dalam surat Al-Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Begitupun dengan bunga bank. Dalam praktiknya, sistem pemberian bunga di perbankan konvensional cenderung menyerupai riba, yaitu melipat gandakan pembayaran. Padahal dalam Islam, hukum hutang piutang itu haruslah sama antara uang yang dipinjamkan dengan uang yang dibayarkan, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumu illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minnal masih dalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu rabbah. Artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua yaitu bank dan perusahaan penanaman modal Islam atau sering disebut dengan mudharabah atau penanaman modal mempunyai arti menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak. Yang pertama pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis, dan pihak yang kedua pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini keduanya saling melengkapi, dan dalil yang menjelaskan ada pada dalil as-sunnah, hadis dari Nabi Muhammad dan riwayat dari Tabrani yang artinya Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menurungi lembah serta tidak membeli hewan ternak. Yang ketiga yaitu kredit konsumtif dan non-konsumtif dalam Islam. Kredit konsumtif itu sendiri yaitu fasilitas kredit yang diberikan kepada perorangan atau pengusaha untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti biaya upacara agama, biaya pendidikan, biaya pembelian alat-alat rumah tangga, atau kebutuhan konsumtif lainnya. Dalam pandangan Islam, konsumerisme dilarang karena termasuk ke dalam perilaku berlebih-lebihan, hanya berorientasi pada kepuasan duniawi dan menumbuhkan sifat sombong, yaitu dijelaskan dalam Al-A'raf ayat 31. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulla masjidi wa kullu washrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang keempat yaitu hubungan antara zakat dan inflasi. Zakat merupakan salah satu ibadah wajib yang dilakukan oleh setiap umat Islam, sedangkan inflasi merupakan suatu kenaikan harga dalam tingkat umum yang biasanya karena bertambahnya suplai uang yang tidak disertai oleh suatu pertambahan. Zakat dan inflasi ini sangat berhubungan, yaitu salah satu hal yang bisa dilakukan untuk membantu meningkatkan perekonomian, dan inflasi memiliki hubungan yang positif. Artinya, adanya peningkatan inflasi dapat meningkatkan penerimaan zakat di Basnas Pusat. Nabi Muhammad bersabda, jagalah harta-harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah, dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Imam Abu Nu'aim, dan Imam Al-Khatib dari sahabat Ibnu Mas'ud. Yang kelima, apakah asuransi diperbolehkan atau tidak dalam Islam? Islam sendiri tidak melarang kita memiliki asuransi. Asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syariat-syariat Islam. Hal ini disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pedoman asuransi syariah. Asuransi yang diperbolehkan dalam Islam adalah asuransi yang tidak mengandung unsur riba, gharar, judi, dan lain sebagainya. Asuransi yang diniatkan sebagai sarana tolong-menolong antar umat Islam diperbolehkan dalam Islam, yaitu menurut surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.